Kutipan Babat Tanah Jawi tentang Geger Pacino. Episode ke-64. Kapten Hohendorp berhasil mencapai Semarang. Rombongan Kapten Hohendorp yang berangkat ke Surabaya sudah sampai. Kapten Hohendorp sudah dipesan agar setelah sampai di Surabaya segera berangkat melalui laut ke Semarang. Dua abdi sang raja menyertainya, Nolodirjo dan Sindupati. Rombongan Hohendorp terlebih dulu bertemu dengan penguasa Surabaya, Tumenggung Seconagoro dan Tumenggung Sosronagoro. Hohendorp memerintahkan kedua Tumenggung Surabaya tersebut agar bersiap perang dan segera menyusul sang raja. Hohendorp sangat khawatir karena sang raja baru saja kalah perang dan hanya dijaga sedikit prajurit mancanegara. Dua Tumenggung Surabaya bermaksud mengumpulkan prajurit dari wilayah timur terlebih dahulu. Namun Hohendorp menyuruh segera berangkat agar sang raja segera mendapat pengawalan. Mereka sudah sepakat. Setelah mendapat kepastian, Hohendorp pun segera berangkat ke Semarang. Tak lama kemudian 800 prajurit Surabaya yang dipimpin Onggodirjo, saudara Tumenggung Sosronagoro, berangkat dengan berkuda. Sementara itu di Gunung Sawu, sang raja sedang menunggu-nunggu datangnya utusan dari Ponorogo. Tidak berapa lama utusan dari Ponorogo datang. Namun mereka membawa kabar yang kurang baik. Adipati Surodiningrat dan Adipati Wirorejo memberitahukan bahwa Pamagetan telah dikuasai oleh musuh. Sumoningrat telah menduduki Pamagetan dan bersiap menangkap sang raja. Juga terdengar kabar dari Madiun bahwa barisan Madiun sudah mundur ke negerinya. Sang raja berkata kepada utusan, "Segera pulanglah, katakan kepada Paman Adipati Surodiningrat dan Bapak Wirorejo. Aku percaya mereka bisa mengatasi hal ini. Terserah bagaimana menghadapi musuh, tapi semua harap berhati-hati. Juga kirimlah utusan ke Madiun, kepada Dinda Mangkunagoro dan Dinda Martoloyo. Aku perintahkan agar keduanya menyerang musuh di Pamagetan itu." Utusan segera kembali ke Ponorogo. Semua pesan sang raja telah disampaikan kepada Adipati Surodiningrat. Pada saat yang sama, utusan Adipati Surodiningrat yang berangkat ke Kartosuro sudah kembali ke Ponorogo. Utusan segera disuruh menghadap kepada sang raja di Gunung Sawu untuk menceritakan hasil pekerjaannya. Kepergian utusan ke Kartosuro adalah untuk membawa surat balasan dari Adipati Surodiningrat kepada Adipati Mangunoneng. Surat sudah diserahkan kepada Adi Mangunoneng. Sang Adipati lalu membawanya menghadap Prabu Kuning. Prabu Kuning sangat gembira setelah membaca surat dari Adipati Surodiningrat. Prabu Kuning bertanya kepada si utusan, "Ada di mana Paman Raja?" Si utusan menjawab, "Paman Paduka sang raja berada di lautan pasir." Sunan Kuning menyuruh Mangunoneng keluar untuk memberi surat balasan. Isi suratnya mengatakan bahwa semua pasukan mancanegara diserahkan kepada Adipati Surodiningrat. Kalau semua pasukan mancanegara sudah berkumpul di Ponorogo, lalu disuruh untuk membawa ke Kartosuro. Demikian si utusan menceritakan yang terjadi dalam perjalanannya. Sang raja tersenyum. Si utusan menyambung ceritanya. "Dan lagi Paduka, perlu Paduka ketahui bahwa musuh yang datang ke Kaduang dipimpin Baurekso. Mereka adalah pasukan Cina peranaan. Juga terdengar kabar bahwa pasukan Cina yang berjaga di Grobogan telah dikalahkan pasukan Kompeni yang dipimpin Kapten Hohendorp." Sang raja berkata, "Hai utusan, kalian segera kembalilah ke Ponorogo. Katakan kepada Paman Surodiningrat dan Bapak Wirorejo, aku sangat berterima kasih atas pengabdian mereka kepadaku." Utusan bergegas kembali ke Ponorogo. Tidak berapa lama datanglah Adipati Wirorejo ke Gunung Sawu. Adipati Wirorejo menyembah dan mengaturkan salam dari Adipati Surodiningrat. Wirorejo memberitahukan bahwa Adipati Surodiningrat meminta sang raja untuk kembali ke Ponorogo. Sang raja sangat bersuka cita. Segera diumumkan kepada para abdi bahwa mereka sudah bisa pulang ke Ponorogo. Semua merasa gembira. Setelah bersiap, rombongan sang raja segera berangkat. Selama perjalanan, Adipati Wirorejo mengawal sang raja di belakang.
Pangeran Adipati Anom berada di depan dengan pengawalan ketat para prajurit. Para kerabat juga berada di depan. Pangeran Aryo Diponegoro, Pangeran Aryo Pamot, dan Raden Ayu Pringgoloyo. Mereka berada di depan sang raja dan di belakang Pangeran Adipati. Kedua tukang kuda sang raja, Ki Wongso Kusumo dan Noyo Menggolo, selalu berada di samping sang raja. Ketika rombongan sang raja mendekati kota, Adipati Surodiningrat sudah menyambut di tenggara kota Ponorogo. Perjalanan sang raja tak berhenti. Dalam sehari sudah sampai di kota Ponorogo. Sang raja kemudian berdiam di rumah Adipati Surodiningrat. Para punggawa masing-masing pulang ke pondokan mereka yang lama. Pagi hari berikutnya sang raja tampil di hadapan para punggawa. Adipati Surodiningrat duduk di depan sang raja. Berkata sang Adipati, "Hamba mendengar berita bahwa musuh yang berada di Kaduang adalah pasukan peranakan Cina. Pemimpin mereka bernama Bau Rekso. Adapun musuh Paduka yang berada di Pamagetan adalah si Sumaningrat. Sekarang pasukan Pamagetan masih berhadapan-hadapan dengan pasukan Dinda Martoloyo dan Dinda Mangkunagoro dari Madiun." Sang raja berkata, "Paman, sekarang panggillah Dinda Mangkunagoro dan Dinda Martoloyo. Aku ingin bertemu." Sang Adipati menyatakan siap. Pada waktu sang raja datang dari Gunung Sawu, Citrodiwiryo menyusul sang raja ke Ponorogo. Citrodiwiryo telah diterima pengabdiannya kembali oleh sang raja dan ditempatkan di pondokannya. Alkisah, Kapten Hohendohr telah sampai di Semarang. Kapten Hohendohr bertemu dengan Puspoyudo, utusan sang Raja Pakubono yang kembali ke Semarang setelah sempat pulang ke Nguter. Oleh Kapten Hohendohr, Puspoyudo dibawa serta menggempur pasukan Cina di Ungaran. Yang pertama dipukul adalah benteng Kalidodol di Pudak Payung. Tidak perlu waktu lama, benteng pasukan Cina di Kalidodol hancur. Pasukan Kompeni terus merangsek ke Ungaran dan membuat markas. Ketika pasukan Kompeni pimpinan Kapten Hohendohr berhasil mendesak pasukan Cina di Ungaran, pada saat yang sama pasukan Kompeni yang menyerang ke timur kewalahan. Semula pasukan Kompeni di bawah Komandan Emum berhasil menaklukkan Demak. Pasukan Kompeni terus mengejar musuh dan bermarkas di Brankas. Di Brankas, pasukan Kompeni dipukul balik oleh pasukan musuh yang besar. Mereka terdesak. Komandan Emum meminta bantuan ke Semarang. Komandur dan dua komisaris memandang tak ada perwira lain yang pantas diperbantukan selain Kapten Hohendohr. Setelah mendapat perintah, Kapten Hohendohr meninggalkan barisan Ungaran dan berangkat ke Brankas. Ki Puspoyudo tak ketinggalan. Juga dua mantri yang sejak dari Surabaya telah menyertai Kapten Hohendohr, Ki Nolodrio dan Ki Sindupati. Setelah sampai di markas Brankas, Kapten Hohendohr segera terlibat pertempuran dengan pasukan Cina. Pasukan Kompeni terdiri dari prajurit Makassar, Bugis, dan Bali. Mereka merupakan prajurit yang tangguh dan berani. Pasukan Cina pun tak kalah gigih. Kedua kubu terlihat dalam pertempuran dahsyat. Medan perang menjadi gelap gulita oleh asap dari ledakan mesiu. Komandan perang Kapten Hohendohr bersama pasukannya mengamuk seperti banteng terluka. Pasukan Cina terdesak oleh amukan pasukan Hohendohr. Pasukan Cina berhasil didesak mundur. Banyak korban berjatuhan di kubu pasukan Cina. Sebagian sudah lari meninggalkan medan perang. Hohendohr terus mengamuk tak kenal takut. Seorang prajurit Cina berhasil menyabetkan pedang ke punggung Hohendohr. Bajunya sampai robek terbelah, tetapi badannya tak terluka sama sekali. Kuda tunggangan Hohendohr kena tebas pedang Abir. Seketika terbelah menjadi dua. Si prajurit Cina lalu dikeroyok rame-rame oleh pasukan Hohendohr. Tewas seketika. Komandan Hohendohr tak mengendurkan serangan. Pasukan Cina terdesak dan mundur ke arah tenggara menuju Gerobokan. Kapten Hohendohr tak mengejar, lalu kembali ke Demak.